Halo, perkenalkan nama saya Debriani Angelina Ninef, Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia semester 4. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan pandangan saya terkait novel Siti Nurbaya sebagai salah satu persyaratan untuk memenuhi mata kuliah keterampilan menulis sastra. Setelah membaca novel ini, saya berpandangan bahwa dalam novel Siti Nurbaya karya Mara Rusli tentang kehidupan Siti Nurbaya saat itu. Siti Nurbaya yang saat itu hidup bersama dengan ayahnya karena ibunya meninggal saat Siti Nurbaya masih kecil. Siti Nurbaya memiliki seorang sahabat yaitu yang bernama Samsul Bahri. Mereka bersekolah pada sekolah yang sama, yaitu pada sekolah Belanda. Pada waktu libur, Samsul Bahri bersama Siti Nurbaya, Baktiar, dan Arifin, mereka merayakan hari libur di Padang. Setelah menyelesaikan studinya, Samsul Bahri pergi melanjutkan studinya ke Jakarta. Siti Nurbaya yang saat itu mendengar kabar tersebut pun merasa sedih karena akan berpisah lagi dengan Samsul Bahri. Setelah itu, Samsul Bahri pun mengadakan pesta perpisahan yang dihadiri oleh dua orang temannya, yaitu Arifin dan Baktiar. Seiring berjalannya waktu, Samsul Bahri mengirim surat kepada Siti Nurbaya. Siti Nurbaya pun membaca surat tersebut. Siti Nurbaya merasa senang dari Samsul Bahri. Siti Nurbaya pun membalas surat tersebut dengan mengirimnya ke Samsul Bahri. Siti Nurbaya tinggal bersama ayahnya bernama Baginda Sulaiman. Baginda Sulaiman saat itu bekerja sebagai seorang pedagang yang usahanya berkembang pesat pada saat itu. Mendengar hal tersebut, ayah Siti Nurbaya usahanya sangat berkembang pesat. Datuk Maringgi pun marah. Dia menyuruh anak buahnya yaitu Pendekar 5 dan Pendekar 4 untuk menghancurkan segala usaha Baginda Sulaiman dengan menghasut orang-orang untuk tidak bekerja dengan Baginda Sulaiman. Bukan hanya itu saja, tetapi mereka membubuhkan racun pada kelapa sawit milik Baginda Sulaiman agar kelapa itu tidak tumbuh lagi. Bukan berhenti di situ saja, tetapi mereka juga membakar beberapa toko usaha milik Baginda Sulaiman. Baginda Sulaiman pun jatuh miskin dan sakit. Saat itu pun dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena semua usahanya dihancurkan oleh Datuk Maringgi. Betapa kejamnya Datuk Maringgi saat itu, orang yang dikenal dengan kikir dan perbuatannya yang sangat jahat, tidak mempunyai balas kasihan. Baginda Sulaiman pun memutuskan untuk pergi meminjam uang kepada Datuk Maringgi. Mendengar hal itu, Datuk Maringgi pun mengiyakan. Ia mau memberikan uang 300 rupiah kepada Baginda Sulaiman. Entah apa yang ada di pikirannya untuk mau membantu Baginda Sulaiman saat itu. Karena seperti kita ketahui, Datuk Maringgi adalah seorang yang kikir, yang sayang kepada hartanya. Menurut pandangan saya berpikir bahwa ada sesuatu yang tersirat saat itu yang tidak diketahui oleh Baginda Sulaiman. Apakah saat itu Datuk Maringgi meminjamkan uang kepada Baginda Sulaiman itu meminjamkannya dengan tulus atau itu hanya jebakan saja karena dia menginginkan sesuatu dari Baginda Sulaiman. Baginda Sulaiman pun meminta menerima uang tersebut. Mereka membuat perjanjian bahwa setelah 3 bulan uang itu akan dikembalikan oleh Baginda Sulaiman. Setelah beberapa bulan, setelah 3 bulan yang ditentukan oleh Datuk Maringgi,
Datuk Maringgi pun datang menagih utang tersebut. Saat itu, ayah Siti Nurbaya dalam keadaan sakit. Dia tidak mampu untuk membayar hutang. Datuk Maringgi pun meminta agar rumah Baginda Sulaiman dan tanahnya kalau tidak, Siti Nurbaya akan sebagai gantinya. Mendengar hal tersebut, Baginda Sulaiman pun tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Namun semuanya itu dia tidak ingin ayahnya terjebak dalam hal tersebut, karena saat itu Datuk Maringgi akan melaporkan ayahnya ke polisi. Dia pun menerima tawaran tersebut dengan menikah dengan Datuk Maringgi, walaupun hatinya mencintai Datuk Maringgi, karena sesungguhnya yang dicintai adalah Samsul Bahri yang saat itu berada di Jakarta untuk melanjutkan studi. Siti Nurbaya dan Datuk Maringgi pun menikah. Hal itu terdengar pula oleh Samsul Bahri. Samsul Bahri merasa saat itu hatinya sangat sedih sekali. Memang dalam realita keseharian kita, mendengar hal seperti itu, mau sekuat apapun kita, pasti akan ada kesedihan dan sakit hati. Setelah beberapa bulan, Samsul Bahri pun pulang ke Padang untuk berlibur. Ayah dan ibunya menyampaikan kepada Samsul Bahri bahwa Siti Nurbaya sudah menikah dengan Datuk Maringgi. Samsul Bahri saat itu tidak menjawab apa-apa. Dia hanya duduk dan termenung. Lalu ibu Siti Nurbaya pun memberitahukan kepada Samsul Bahri bahwa ayah Siti Nurbaya pun sudah beberapa hari tidak mau makan. Mendengar hal tersebut, Samsul Bahri hendak bergegas ke rumah Siti Nurbaya dengan membawa beberapa buah. Sesampainya di rumah Siti Nurbaya, ayah Siti Nurbaya pun senang dan mengira bahwa yang datang itu adalah Siti Nurbaya. Samsul Bahri pun memberikan beberapa buah kepada ayah Siti Nurbaya dan berusaha membujuknya untuk makan. Usahanya pun berhasil karena ayah Siti Nurbaya mau memakan buah yang dibawa olehnya. Semua peristiwa yang terjadi saat itu diceritakannya kepada Samsul Bahri. Setelah beberapa menit, Siti Nurbaya pun datang. Dia mendengar suara Samsul Bahri di dalam rumahnya. Dia tidak ingin masuk ke dalam karena dia malu terhadap perjanjiannya dengan Samsul Bahri. Kemudian dia pun mencoba memberanikan diri untuk masuk ke dalam. Melihat kedatangan Siti Nurbaya, Samsul Bahri pun melihat ada perubahan pada diri Siti Nurbaya. Perubahan yang jauh berbeda sebelum Siti Nurbaya menikah dengan Datuk Maringgi. Mereka pun berpelukan, namun sayangnya saat itu Datuk Maringgi pun melihat hal tersebut. Datuk Maringgi pun langsung marah saat itu dan terjadi perkelahian antara Samsul Bahri dengan Datuk Maringgi. Melihat perkelahian tersebut, Siti Nurbaya pun panik dan berteriak minta tolong kepada warga. Warga yang mendengar teriakan Siti saat itu langsung bergegas datang ke rumah Siti Nurbaya, termasuk ayah Samsul Bahri. Ayah Samsul Bahri merasa malu terhadap apa yang diperbuat oleh ayahnya. Bukan hanya itu saja, melainkan saat itu ayah Siti Nurbaya pun berusaha untuk melihat apa yang terjadi. Namun sayangnya saat itu ayah Siti Nurbaya terjatuh dan meninggal. Siti Nurbaya pun merasa sedih saat itu. Dia melontarkan segala amarahnya kepada Datuk Maringgi. Dan dia berkata kepada Datuk Maringgi, "Lebih baik saya bersuamikan anjing daripada saya harus menikah denganmu." Setelah perselisihan itu selesai, Samsul Bahri diusir dari rumahnya karena ayahnya menganggap Samsul Bahri telah membuat aib. Samsul Bahri pun pulang ke Jakarta. Ayah dan ibunya sendirian di rumah. Setelah beberapa hari kepergian Samsul Bahri dari rumahnya, ibu Samsul Bahri pun pergi dari rumahnya karena betapa sedihnya dia tidak mengetahui keberadaan Samsul Bahri. Setelah Siti Nurbaya pun nekat pergi ke Jakarta tanpa Ali. Namun saat itu
kehidupan Siti Nurbaya tidak terbebas dari pantauan Datuk Maringgi. Datuk Maringgi menyuruh anak buahnya memantau keberadaan Siti Nurbaya saat itu. Sendak di atas kapal, Siti Nurbaya hampir saja mati terbunuh oleh pendekar 4 saat itu. Untung saja Siti Nurbaya meminta tolong dengan berteriak. Saat itu Pak Ali datang dan membantu Siti Nurbaya. Setelah tiba di Jakarta, Siti Nurbaya pun harus kembali ke Padang bersama Pak Ali, karena saat itu laporan kepada polisi yang dibuat oleh Datuk Maringgi bahwa semua hartanya dibawa oleh Siti Nurbaya. Namun setelah pulang, Siti Nurbaya pun tidak bersalah dalam kasus tersebut. Siti Nurbaya pun tinggal bersama pamannya saat itu. Saat itu mereka sedang berbincang-bincang, namun terdengar suara bahwa ada yang menjual kue saat itu. Siti Nurbaya pun ingin membeli kue. Dia membeli 4 potong kue saat itu. Dia memakannya, namun setelah memakannya, sesuatu hal yang terjadi padanya. Siti Nurbaya pun merasa pusing, dan setelah itu dia meninggal karena sayangnya dalam kue tersebut mengandung racun. Kue itu sengaja dibuat oleh anak buahnya Datuk Maringgi karena mereka ingin Siti Nurbaya mati. Setelah 10 tahun kemudian, Samsul Bahri pun kembali ke Padang dan dia mengubah namanya menjadi Letnan Mas. Karena seperti yang diketahui dalam cerita tersebut, sebelumnya Samsul Bahri menembak dirinya sendiri. Namun hal itu diketahui oleh semua orang bahwa Samsul Bahri pun sudah meninggal, padahal saat itu peluru tidak menembus kepalanya. Dia tidak meninggal, dia hanya memanipulasi data saja karena ingin membalas semua perbuatan Datuk Maringgi. Dia kembali dengan mengubah namanya menjadi Mas. Saat itu pun dia bertemu dengan Datuk Maringgi. Dia membalas semua perbuatan Datuk Maringgi. Datuk Maringgi pun saat itu merasa salah akan perbuatannya. Namun terlambat. Datuk Maringgi dan Sultan Bahri pun bertengkar saat itu. Datuk Maringgi pun dikalahkan oleh Samsul Bahri. Dan setelah itu Samsul Bahri pun sakit setelah kematian Datuk Maringgi. Dia datang ke rumah sakit dan saat itu meminta untuk bertemu dengan ayahnya. Dokter pun mengiyakan permintaan Samsul Bahri. Setelah ayahnya datang, dia menceritakan semua kejadian itu. Ayahnya berkata kepada dokter, "Saya ingin bertemu dengan Letnan Mas." Mendengar kata Letnan Mas, dokter pun terkejut dan memberitahukan kepada ayahnya bahwa mayat yang berada di depannya adalah Letnan Mas. Dia adalah Samsul Bahri. Ayahnya pun menyesal atas semua kejadian yang terjadi. Menurut saya, penokohan dalam cerita ini, tokoh Siti Nurbaya adalah tokoh protagonis. Karena Siti Nurbaya seorang yang baik hati, penurut, pintar, dan cerdik. Tokoh Samsul Bahri juga termasuk dalam tokoh protagonis karena Samsul Bahri adalah seorang penyayang, baik, lembut dalam tutur katanya, serta penolong dan penyayang. Sultan Mahmud seorang protagonis juga karena dia adalah seorang yang suka menolong orang lain, baik hati, namun terlalu cepat mengambil keputusan. Baginda Sulaiman juga merupakan seorang tokoh protagonis. Dan Datuk Maringgi sudah kita ketahui dari sifatnya bahwa Datuk Maringgi adalah tokoh antagonis. Alur cerita dalam novel ini adalah menggunakan alur maju karena semua peristiwa kejadian diceritakan secara berurutan. Gaya bahasa yang digunakan dalam novel ini adalah gaya bahasa metafora, hiperbola, dan personifikasi.
Sekian dari saya dan terima kasih.